Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Fikri Ahmad Ramdhani. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana hukum membedah mayat atau otopsi ya, untuk kepentingan kedokteran, untuk ilmu pengetahuan begitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab bagaimana hukumnya otopsi untuk bidang kedokteran ya, ilmu pengetahuan gitu. Jadi otopsi itu atau bedah mayat itu bisa kita bedakan dulu menjadi tiga, yaitu yang pertama otopsi forensik yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi kematian seseorang yang tidak wajar. Jadi untuk melihat apakah ada bekas luka atau apa dan sidik jari di tubuhnya, sehingga rasa keadilan apabila memang itu meninggalnya dianiaya itu bisa diketahui dengan adanya otopsi forensik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otopsi klinis. Nah, ini biasanya dilakukan terhadap mayat atau mayit yang meninggalnya karena suatu penyakit. Jadi sebelum dia meninggal itu dia mengidap satu penyakit, akhirnya ketika sudah meninggal dia diotopsi, dibedah gitu, agar diketahui penyakit apa yang menyebabkan dia mati atau meninggal. Yang kedua itu apa? Otopsi klinis. Dan yang ketiga adalah otopsi autotomi. Nah, jadi biasanya otopsi ini dilakukan oleh para mahasiswa atau pelajar di bidang kedokteran, terutama dokter bedah, untuk mengetahui bagian-bagian tubuh dalam. Nah, jadi itu ketiga bagian dari otopsi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya otopsi untuk kedokteran dalam bidang ilmu kesehatan dan pengetahuan gitu ya. Dalam mazhab Imam Hanafi, otopsi itu diperbolehkan dikarenakan memang manfaatnya itu banyak. Namun tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam otopsi itu. Kemudian mazhab Imam Syafi'i juga menyatakan memperbolehkan adanya otopsi ya, karena kemanfaatannya itu ada apabila syarat-syaratnya juga dipenuhi. Namun tidak ada hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan spesifik mengenai otopsi ini. Akhirnya itu berkat ijtihad para ulama terdahulu, ulama sekarang menyimpulkan bahwa otopsi itu diperbolehkan. Nah, saya sendiri juga sepakat dengan itu. Karena apa? Jika otopsi forensik diharamkan, takut ada kejahatan yang menyebabkan kematian dan pelakunya itu jadi santai-santai aja gitu kan. Kalau tidak ada otopsi forensik untuk menyelidiki apakah ada tindak kejahatan atas kematian seseorang itu.
Jadi para pelakunya ini jadi santai gitu kan. Dia bisa sebebasnya mencari korban selanjutnya gitu. Jadi kan manfaat adanya otopsi forensik ini untuk mengetahui pelakunya siapa, karena nanti ada bekas sidik jari atau apa, nanti bisa ditangkap langsung dan tidak ada lagi korban selanjutnya. Itu untuk otopsi. Nah, untuk apa lagi? Untuk otopsi di bidang kedokteran. Karena kan ya sekarang ini untuk melahirkan saja itu perlu yang namanya operasi jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk lahir normal. Jadi bagi saya adanya otopsi ini diperbolehkan gitu untuk pembelajaran calon-calon dokter bedah. Namun syarat yang harus diperhatikan ya tadi, si mayitnya harus tidak minimal tidak memiliki ahli waris, tidak diketahui ahli warisnya siapa. Jadi dan ada harus juga disimpan dulu lah gitu di rumah sakit, diawetkan dulu selama 1 tahun. Apabila tidak ada yang ahli waris yang menjemput atau apa, nah boleh itu dilakukan untuk otopsi klinis gitu, atau otopsi ototomi gitu ya. Jadi saya pendapat saya itu boleh-boleh saja gitu, karena kan manfaatnya juga lebih banyak. Namun tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang harus ditempuh untuk melakukan otopsi tersebut. Baik, saya rasa jawaban dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya yang al-fakir ini, yang mungkin saya kurang membaca, kurang apa, ya itu kesalahan datangnya dari saya, dan kebenaran itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.